Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Ya, hari ini kita bersama-sama berkumpul, beribadah untuk merayakan apa? Ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Hari Paskah. Hari Paskah itu hari apa adik-adik? Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau bersama-sama beribadah, bersyukur kepada Tuhan, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Mari semua lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, ikutlah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan sudah bangkit. Tuhan menebus kami. Tuhan sayang kepada kami. Saat ini kami mau memuji Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, mari kita bangkit berdiri semuanya. Hari ini kita harus bersukacita. Karena apa? Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, mari adik-adik kita mau nyanyikan satu pujian. Mari kita bersukaria. Tepuk tangannya semua. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersyukur. Sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersyukur. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Nah, sekarang kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh memberikan persembahan adik-adik di dalam sebuah amplop, ditutup rapi, nanti dibawa ke gereja. Waktu kita sudah bisa beribadah kembali bersama-sama. Adik-adik juga boleh titip kepada papa mama, minta tolong papa mama transfer, kirim ya ke rekening gereja.
Mari kita menyanyikan pujian, segala puji, hormat, juga syukur, kunaikan bagimu. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Segala puji. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami berkat-berkat-Mu, pemeliharaan-Mu. Terima kasih karena kami masih diberikan kesehatan. Terima kasih karena kami boleh belajar dari rumah. Terima kasih untuk papa mama, untuk semua berkat Tuhan. Hari ini kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Tolong Tuhan ajarkan kami. Bukan hanya memberi uang, tapi memberikan seluruh tubuh kami untuk Tuhan. Mata kami, tangan kami, kaki kami, mulut kami, semua untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik duduk yang baik, yang manis, tenang. Kita mau nyanyi firman Tuhan ku dengar tertanam di hatiku. Biarlah Tuhan menolong kita boleh mengerti firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Lausemia mau tanya, siapa di sini yang punya sahabat di sekolah atau sahabat di rumah, di tempat les, di mana lagi ya sahabat kita, di Instagram, di Facebook. Nah, siapa yang punya sahabat? Nah, pasti kita semua punya sahabat. Nah, teman-teman, kalau misalnya sahabat kita suatu kali lagi sakit, lagi tidak bisa bersama-sama dengan kita. Kita gak ketemu dia berhari-hari. Wah, dia gak masuk sekolah, dia gak datang les, dia gak sekolah minggu. Nah, kita rasanya gimana adik-adik? Kalau sahabat kita itu tiba-tiba kita udah gak ketemu dia. Dan kita gak dengar kabarnya lagi. Rasanya gimana? Rasanya sedih ya, sedih, terus kita juga cemas. Kita khawatir, aduh kenapa ya sahabatku, kita takut ya ada apa-apa dengan sahabat kita. Nah, satu kali ya
Lausemia punya kenalan. Nah, kenalan lausemia ini satu kali dia sangat sedih. Kenapa? Karena sahabatnya meninggal. Tahu nggak meninggal apa? Mati, teman-teman. Sahabatnya dia meninggal. Oh, dia sedih sekali. Dia nangis terus. Nah, kita mau dengar cerita dari temannya lausemia ini. Bagaimana pengalaman dia? Ya, tunggu sebentar ya, lausemia panggilkan dulu ya temennya lausemia. Adik-adik jangan kemana-mana, tetap duduk yang baik, yang manis ya. Kita mau dengarkan cerita dari temennya lausemia ya, sebentar ya. Halo adik-adik, ini pasti adik-adik sekolah minggu GKIM Hosana kan? Tempatnya teman saya. Teman saya itu loh namanya lausemia, kenal nggak? Atau Lause Agus, kenal nggak? Nah, itu teman saya. Nama saya adalah Ibu Maria. Siapa? Ibu Maria. Saya berasal dari kota Magdala. Orang-orang memanggil saya Maria Magdalena. Artinya apa? Maria dari kota Magdala. Karena kalau waktu saya di dekat-dekat daerah saya itu nama Maria itu banyak sekali. Satu kelas 20 orang nama Maria itu bisa 15. Semua Maria. Nah jadi harus jelas dulu Maria siapa nih. Saya adalah Maria Magdalena. Nah lausemia undang saya datang ke sini. Untuk cerita pengalaman saya bersama seorang sahabat yang paling aku sayangi. Nama sahabat saya itu adalah Yesus. Kalian pernah dengar nama itu? Nah, adik-adik, suatu kali saya itu sebenarnya nggak kenal sama Yesus. Nah, tapi waktu itu udah lama sekali ada satu peristiwa dalam hidup saya. Saya itu selalu kalau malam gak bisa tidur. Saya selalu setiap hari itu sedih, nangis. Kalian bisa bayangkan, kalau saya lagi tidur, tiba-tiba saya bisa terbangun, kaget. Lalu saya keringetan, saya panik, saya cemas. Waduh, ada apa ini? Nah, saya itu bisa tiba-tiba marah ke semua orang. Saya itu bisa tiba-tiba merasa takut melihat semua orang. Kalau saya lagi di pasar, saya lihat semua orang, saya sangat ketakutan. Saya langsung sembunyi, saya langsung teriak. Ternyata saya diganggu oleh setan. Ada setan di dalam diri saya. Setiap hari hidup saya sangat menderita. Saya pukul kepala saya, kepalanya saya bentur ke tembok. Langsung saya bisa gak mau pakai baju yang rapi. Saya gak mau mandi, saya gak mau makan. Hidup saya sepertinya sangat susah sekali, sangat menderita. Tapi satu kali seorang yang bernama Yesus ini datang ke rumah saya. Lalu dia bilang begini, Maria katanya. Dia tahu nama saya, padahal saya gak kenal dia. Dia bilang, Maria, aku sayang kepada kamu. Aku mengasihi kamu. Maria, kamu tidak seharusnya hidup sedih begini, hidup menderita begini. Nah, setan yang ada di dalam dirimu saat ini juga keluar. Wah, saat itu saya merasa ada sesuatu yang aneh sekali dalam diri saya. Tapi adik-adik, sejak hari itu saya gak pernah sedih-sedih lagi. Saya gak pernah galau-galau lagi. Saya gak pernah marah-marah lagi. Saya sukacita selalu. Saya kemana-mana saya nyanyi. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Kemana-mana saya selalu sukacita. Nah, satu kali sahabat yang paling saya sayang ini namanya Yesus. Itu ditangkap sama orang-orang jahat.
Padahal Yesus ini sangat baik. Yesus ini mengasihi semua orang. Bukan cuma saya yang disayang, banyak. Ada orang buta disembuhkan. Orang lumpuh gak bisa jalan, jadi bisa jalan. Banyak orang disayang Yesus. Tapi dia ditangkap sama orang-orang jahat. Waktu itu saya ingat sekali. Semua orang ya ramai sekali adik-adik. Bilang begini, Yesus harus disalib, Yesus harus disalib, bunuh Yesus. Wah, saya takut. Kenapa sahabatku kok mau dibunuh? Kenapa sahabatku kok mau disalib? Kan dia orang yang baik. Tapi Yesus tetap ditangkap sama mereka. Diikat tangannya, diseret, bawa pergi ke sana ke sini. Terus saya lihat dari jauh, saya nggak berani dekat-dekat, saya takut teman-teman, saya takut. Saya lihat dari jauh, Yesus dipukuli, dicambuk, kepalanya dikasih mahkota tapi mahkotanya duri semua. Wah, mukanya berdarah, badannya berdarah. Aduh, saya nggak tega melihat Yesus, sahabat yang paling aku sayang, jadi seperti itu. Adik-adik, sampai satu kali setelah beberapa jam dia dipukul, dicambuk, disiksa, dia digantung di kayu salib. Kalian pernah enggak lihat orang digantung di kayu salib? Tangannya ditarik, bajunya dilepas semua, terus tangannya dipaku teman-teman. Kayak kalau kita, papa mama itu sedang paku figura di dinding itu, tangannya Tuhan Yesus itu dipaku. Aduh Tuhan Yesus, saya lihat dari jauh nangis, dia kesakitan, semua badannya berdarah. Kita tapi semua, saya dan teman-teman yang juga kenal Yesus gak berani dekat-dekat karena kita takut sekali kalau kita juga ditangkap. Nah, adik-adik, waktu itu kita cuma bisa tunggu dari jauh, lihat apa yang akan terjadi. Waktu itu kita semua berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh tolong bebaskan Tuhan Yesus. Jangan sampai temanku itu, Yesus itu disalib seperti itu. Tapi teman-teman, kita menunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai 6 jam. Yesus di kayu salib dan akhirnya dia mati. Kita lihat dari jauh, dia udah gak bernafas lagi, kepalanya udah tunduk dan badannya sudah gak bergerak lagi, dia sudah mati. Teman-teman, kita semua sangat bersedih. Kenapa Yesus, sahabat yang mengasihi kita, sahabat yang baik kepada kita, itu harus mati. Kami semua waktu itu sangat bersedih. Dan kalian bisa bayangkan, Yesus ini sahabatku yang paling baik. Pada waktu semua orang memusuhi aku, tidak mau temenan, karena waktu itu saya masih diganggu setan, semua orang musuhin saya. Di sekolah tidak ada yang mau temenan, di pasar tidak ada yang mau temenan. Yesus mau malah ke rumahku menyembuhkan aku. Yesus sahabat yang paling baik, tapi dia sudah mati. Hari itu adalah hari Jumat. Saya dan teman-teman saya menguburkan Tuhan Yesus di sebuah gua. Ya, waktu itu di daerah kami itu kuburannya selalu pakai gua dan ditutup dengan batu. Lalu kami pulang ke satu tempat, kami situ tinggal sama-sama. Kami menangis, kami sedih karena sahabat kami sudah mati. Nah, besoknya adalah hari Sabtu. Kalau hari Sabtu, kami gak boleh keluar rumah. Kayak teman-teman sekarang ini. Tapi bukan karena virus corona. Waktu itu kami tidak boleh keluar rumah karena hari Sabtu itu adalah hari Sabat. Hari Sabat kami harus di rumah. Kami harus menyiapkan ibadah. Nah, jadi hari Sabtu kami gak kemana-mana. Hari Minggu, pagi-pagi sekali teman-teman, waktu ayam baru berkokok, waktu matahari baru terbit, saya langsung cepat-cepat pergi ke kubur Tuhan Yesus. Ke kubur sahabatku.
Aku mau kasih minyak wangi untuk mayat sahabatku yang aku kasihi. Aku pergi ke kubur itu dan teman-teman, waktu saya di kubur itu, saya lihat batu yang menutup goa itu udah bergeser. Jadi goanya udah terbuka. Wah, apa yang terjadi? Saya langsung lihat ke dalam kuburnya, kosong. Yesus gak ada. Cuman ada kain di atas kepala dan di dekat kaki. Tuhan Yesus, sahabatku itu gak ada di kubur. Dia kemana? Dia kemana? Wah, di situ gak ada orang. Saya gak bisa tanya siapapun. Saya terlambat datang. Mayatnya sudah diambil oleh orang. Aku gak bisa lagi menemukan dia. Pada waktu itu saya sangat sedih. Saya duduk di dekat taman, dekat kubur itu. Dan saya menangis. Tuhan Yesus, maafkan aku. Karena aku terlambat datang. Maafkan kami. Karena kami tidak bisa menjaga kuburmu dengan baik. Engkau sekarang ada di mana? Aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sahabatku ini sudah mati karena orang-orang jahat. Jangan dong sekarang jangan dong mayatnya hilang. Tuhan, aku mau sahabatku kembali. Lalu tiba-tiba saya dipanggil oleh seseorang. Dia berkata seperti ini, Maria. Lalu aku lihat dia. Bapak. Bapak, kamu tahu gak? Di mana sahabatku? Dia mati. Sekarang dia hilang. Tolong kasih tahu di mana dia. Lalu bapak-bapak itu bilang lagi, Maria. Aku ingat cara memanggil itu. Itu cuma satu orang yang pernah panggil aku seperti itu. Tahu siapa? Yesus. Waktu dia mengusir setan, dia panggil aku seperti itu. Maria. Wah, ini Yesus. Tuhan, Yesus, apakah itu engkau? Lalu Tuhan Yesus berkata kepadaku, jangan menangis. Teman-teman, sahabatku itu sudah hidup. Dia tidak mati lagi. Dia bangkit. Dulu dia memang sering kasih tahu kita kalau dia akan bangkit. Dia tidak akan mati, tetapi dia akan hidup. Hari ini dia benar-benar hidup. Dia bangkit. Lalu dia bilang kepada kami apa? Jangan menangis. Wah, teman-teman, saat itu saya sangat bahagia. Karena apa? Karena aku tahu di dalam hidupku, sahabatku ini akan selalu bersama-sama dengan aku. Aku punya sahabat yang tidak pernah meninggalkan aku. Dia hebat sekali, bahkan dia tidak bisa mati. Meskipun dia dikalahkan oleh orang-orang jahat. Dia bangkit, dia hidup, dia menang, dia mengalahkan orang-orang jahat. Adik-adik, itulah sahabat saya. Dan dia adalah sahabat yang baik. Dia mau mengasihi semua orang yang datang kepadanya. Kalau kita, siapapun kita, meskipun kita nakal, meskipun kita suka berbuat kesalahan, saya aja dulu diganggu setan. Tapi kalau kita datang kepada dia, kita bilang, Tuhan Yesus, aku mau dong jadi temanmu. Aku mau dong jadi sahabatmu. Dia akan menjadi sahabat kita. Dia akan mengasihi kita. Dia akan menerima kita. Dia akan temenin kita selalu seumur hidup ini. Teman-teman, Yesus adalah sahabat yang luar biasa. Dia telah memberikan dirinya untuk kita, untuk saya, untuk teman-teman. Mau gak teman-teman menjadi sahabatnya? Itu adalah satu cerita. Saya gak akan pernah lupakan. Saya akan selalu ingat. Dan saya akan ceritakan di mana-mana.
Dia sahabat yang baik, sahabat yang sudah bangkit, yang mengasihi kita. Nah, itu yang saya bisa ceritakan. Nanti kalau misalnya Leusemia tanya, diceritain apa sama Ibu Maria? Ceritakan tentang siapa? Tentang Yesus yang bangkit dan mengasihi kita. Ya, adik-adik, saya cerita lagi ke orang-orang lain tentang Yesus. Ya, saya pamit dulu. Dadah adik-adik. Nah, tadi Ibu Maria cerita apa sama adik-adik? Oh, Yesus. Cerita Yesus. Masih ingat gak tadi ceritanya? Semua mendengarkan ceritanya Ibu Maria? Cerita apa? Cerita Yesus. Tahu gak? Yesus itu bukan cuma sahabatnya Ibu Maria. Dia juga sahabatnya Leusemia juga. Waktu dulu Leusemia juga pernah seperti yang dialami Ibu Maria, tapi bukan diganggu setan loh, bukan. Tapi waktu itu, waktu sekolah, Leusemia merasa gak punya teman, sendirian. Dulu Leusemia itu sering bertanya, aduh papa mamaku sayang gak ya sama aku? Kakak adikku sayang gak ya sama aku? Teman-temanku sayang gak ya sama aku? Kayaknya mereka cuma mau temenan sama aku kalau mau pinjam PR aja. Pernah gak teman-teman mengalami seperti itu? Tapi Tuhan Yesus bilang, aku mengasihi kamu. Nah, sekarang kita buka firman Tuhan. Yuk, Yohanes pasal 15. Buka Alkitab adik-adik. Yohanes pasal 15. Sudah ketemu? Yohanes pasal 15. Kita baca ayat 13. Sudah? Sama-sama ya? 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sekali lagi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Adik-adik, Yesus itu adalah sahabat yang memberikan semua yang dia punya untuk kita. Memberikan nyawanya untuk kita. Nah, kalau Yesus begitu sayang kepada kita, dan dia mau menjadi teman kita, mau menjadi sahabat kita. Mau enggak kita juga menjadi sahabat Tuhan Yesus? Mau enggak kita bilang, Tuhan, aku mau menjadi sahabat Tuhan. Aku mau hidup untuk bikin Tuhan senang. Untuk sayangin Tuhan. Karena Tuhan juga sayang kepada aku. Mau enggak jadi sahabat Tuhan Yesus? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus mau jadi sahabat kita. Mau enggak kita jadi sahabat Tuhan Yesus? Mau. Kita nyanyikan satu lagu ya, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Yesus
nyanyi sekali lagi. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Musik boleh mengalun dengan pelan. Adik-adik tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala di hadapan Tuhan. Hari ini Lausemia mau bertanya, siapa di antara adik-adik yang mau sungguh-sungguh bilang, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah jadi temanku, sudah jadi sahabatku. Hari ini aku mau jadi sahabat-Mu. Aku mau sayang kepada Tuhan. Aku tidak mau nakal lagi. Aku tidak mau suka-suka aku sendiri. Tapi aku mau taat kepada Tuhan Yesus. Sayang kepada Tuhan Yesus. Aku mau bikin Tuhan Yesus senang. Kalau ada adik-adik yang mau bilang seperti itu, tangan kanannya boleh taruh di dada. Kita berdoa bersama-sama. Ikut Lausemia berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan hidupmu untuk saya. Terima kasih Tuhan sayang kepada saya. Terima kasih Tuhan tidak meninggalkan saya. Saat ini saya mau menjadi sahabat-Mu, memberikan hidupku untuk Engkau. Tuhan, terimalah hatiku, terimalah hidupku. Aku mau menyenangkan Engkau. Tolong aku Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah Paskah hari ini. Sekali lagi kita nyanyi Yesus sahabatku. Sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai silakan duduk kembali. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik dan Tuhan Yesus mau memberkati adik-adik. Lausemia mau berdoa untuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah Paskah yang boleh kami jalankan. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu.
Kiranya Tuhan menjaga dan memelihara kami yang ada di rumah. Bersama papa, mama, bersama saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Paskah adik-adik. Selamat Paskah. Ayo, 1, 2, 3. Selamat Paskah. 1, 2, 3. Selamat Paskah. Kita katakan Tuhan Yesus sudah bangkit. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dadah.